Hmm?
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Suarane kula jelas nggih? Iya. Jelas nek mangkene pedhot-pedhot mangke matur ya. Insyaallah kita akan ngaji kitab Tajridus Sharih. Sebentar saja, tidak banyak-banyak karena daripada napa akeh-akeh mungkin nonton Gus Anik lagi mulang ya ceritane kan. Ya, selain itu, nangmoh. Ya, saya kangen sama muka-muka yang ahlil jannah ini, Masya Allah. Amin. Dodot ya, selalu ada umat yang seperti itu. Ya, saya memang memanfaatkan momen ini selain daripada memanfaatkan teknologi, juga niatnya adalah biar panjenengan semua yang di pondok juga mendapatkan madad barokah daripada kehadiran kami di Solo. Jadi saya itu memang nggak bisa ninggalin Haul Solo. Demi apa? Selain demi diri sendiri ya. Demi diri sendiri, kemudian keluarga, dzurriyyah, dan tentu saja semua yang berintisab kepada Al-Fattah. Wabil khusus juga kepada Yayasan Anwarul Mustafa. Semoga dengan kehadiran saya bisa mewakili daripada teman-teman yang ada di pondok, tidak mengurangi keberkahannya. Maka perlu dibuktikan dengan adanya ngaji. Aslinya malam Rebo itu Abuya, tapi piye meneh Abuya kan boten kagungan gadget kecuali tab yang untuk baca Quran. Jadi ya kita pakai gadget yang kita punya. Kita mulai nggih. Qauluhu menambahkan sampai mana ini terakhir ya Rabb hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kalau nggak salah nggih. Berarti hadis setelahnya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Wa an Anas radhiyallahu anhu al hadits bi'ainihi wa zada fi akhirih wan nasi ajma'in. An Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dawuh ngaten, walladzi lan demi zat, yakni Gusti Allah. Walladzi lan demi zat nafsi kang utawi nyawa ingsun utawa awak ingsun. Nafsi kang utawi awak ingsun biyadihi iku tetep ing dalem kekuasaane Alladzi.
biyadihi iku tetep ing dalam kekuasaane alladzi la yu'min ora beriman. La yu'min ora beriman ahadukum sapa salah siji ira kabeh. Hatta akuna sehingga ana sapa aku Kanjeng Nabi. Hatta akuna sehingga ana sapa aku Kanjeng Nabi ahabba iku luweh den senengi. Ahabba iku luweh den senengi min walidihi ngalahake wong tuane ahad. Min walidihi ngalahake wong tuane ahad wa waladihi lan anak-anake ahad. Anake ahad. Wa waladihi lan anake ahad. Ma'an Anasin lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi gitu. Al-haditha ing hadis. Al-haditha ing hadis bi'ainihi kelawan padane hadis mau. Hadis Abu Hurairah. Bi'ainihi kelawan padane hadis Abu Hurairah. Tapi sing bedane apa? Wazada lan nambahi sapa Anas. Wazada lan nambahi sapa Anas fi akhirih ing dalem akhir hadis tambahane wan nasi ajmain. Rupane lafaz ing apa? Ing lafaz wan nasi ajmain lan menusilan menusa ajmaina halis kabehane. Yeah. Ini kita terangkan terlebih dahulu beberapa yang lalu. Ini suaranya ya. Ya. Dengeran buatan? Ya. Jadi beberapa waktu lalu di dalam kitab Tajridus Shoreh kita didatangkan dengan beberapa hadis yang berkaitan dengan iman dan Islam. Maka kalau kita sebut kata iman satu tok, maka yang dimaksudkan juga Islam. Tapi kalau disebutkan bebarengan iman dan Islam, maka maknanya berbeda. Ala kulli hal, kemarin Imam Bukhari atau Tajridus Shoreh dalam tartib hadis yang ditulis di dalam kitab, itu kita diajari bagaimana menjadi seorang muslim dari level yang paling rendah. Tapi sudah baik. Kalau Anda masih ingat, Kanjeng Nabi pernah ditanya, Ayyul Islami afdol. Islam yang baik itu bagaimana Rasulullah? Dijawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yaitu ketika orang-orang Islam di sekitar kita merasa nyaman, merasa aman, selamat dari kejelekan lisan dan kejelekan perbuatan kita. Itu sudah dikategori baik, tapi masih rendah. Kemudian naik sedikit lagi, tud'imut ta'am, memberi apa? Makanan, sedekah, ya. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan apa? Salam. Berarti muslim yang di nomor selanjutnya atau yang lebih tinggi sedikit itu adalah seorang muslim atau seorang mukmin yang levelnya sudah memberikan kemanfaatan. Kalau tadi kan menahan diri, pokoknya orang jadi wong elek. Terus yang di atasnya lagi berubah menjadi orang yang lebih baik dengan cara apa? Memberikan, berkontribusi untuk memberikan kemanfaatan. Nah, yang terakhir yang kemarin Kanjeng Nabi bahkan dengan keras mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman seseorang sehingga orang tersebut senang untuk saudaranya ketika saudaranya memiliki apa yang kita miliki. Saudaranya memiliki mobil yang bagus, kita juga melu senang. Saudaranya memiliki rumah bagus, kita juga melu senang. Orang hasud.
Nah, dari semua itu kan tidak ada kaitannya dengan Rasulullah. Masih kaitannya kita dengan sesama muslim atau sesama manusia. Yang lebih tinggi, nah ini baru masuk. Kanjeng Nabi pernah dawuh sampai dengan qasam, walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang mana jiwa dan ragaku berada di dalam kekuasaannya, berada di dalam genggamannya. Wah, sudah pakai sumpah ini. Berarti ini kita mau tidak mau harus melaksanakan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Soalnya Kanjeng Nabi wis sumpah-sumpah kok ora mbok estokno niku kaya wong mece. Paham nggih? Kayak sampean lah, sampean misale tenan lah. Apa nek sampean nek sumpah biasanya apa? Swear tahu apa ya? Tenan oleh tenan. Lelet ya tahu ya. Anggaplah lelet itu seperti kata sakral buat kalian gitu ya. Maka ketika sudah seperti itu, ketika kita tidak mengindah orang yang kita sumpahi tidak mengindahkan apa yang kita inginkan, itu kan efeknya awak dia serik. Nah, ini kan Nabi juga seperti ini, seperti yang kita rasakan. Walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang mana diriku berada di dalam kekuasaannya. Apa Kanjeng Nabi setelah itu menghentikan la yu'minu ahadukum. La yu'min, tidak beriman salah satu di antara kalian. Di sini para ulama menyebutkan iman yang dimaksud di sini apa? Imanan kamilan muhaqqaqah, yaitu iman yang sempurna, bukan dung murtad itu buatan. Tapi yang dimaksud iman yang sempurna. Kalian salah satu di antara kalian belum dikatakan beriman dengan sesungguhnya hingga apa? Aku ahabba ilaihi riwayat yang lain sehingga diriku Muhammad ini menjadi orang yang paling dia cintai, mengalahkan anaknya, mengalahkan kecintaannya pada orang tuanya, dan mengalahkan cintanya kepada seluruh manusia. Berarti bisa dipahami cinta Kanjeng Nabi itu nomor berapa menurut hadis ini? Nomor piro? Nomor 1. Kalau pada manusia, cinta Kanjeng Nabi itu tidak boleh ditawar lagi. Harus nomor 1. Sampai Kanjeng Nabi membawa-bawa orang tua kita, membawa-bawa anak kita, dan semua manusia. Nah, makanya di sini disebutkan kenapa sih kita harus mencintai Kanjeng Nabi, mengalahkan cinta kita kepada semua manusia dimanapun di dunia. Sopo wae, wali sing kaya apa wae, bahkan wong wis muni mahabbah cinta karo Kanjeng Nabi, ojo sampai kalah. Itu nomor pertama. Karo ibumu dhewe wajib menang Kanjeng Nabi. Karo wong tuamu dhewe wajib menang Kanjeng Nabi. Karo yayangmu dhewe wajib menang Kanjeng Nabi. Kenapa? Ini kata Sahibul Aunul Bari mengatakan cinta kepada Kanjeng Nabi ini bukan cinta yang didasari dengan dasar alamiah. Paham alamiah betul? Natural. Saya tanya, wong nek cinta mbek anake, niku cintane naluri napa diusahakan? Naluri kan? Kayak misalnya saya punya anak nangmuh. Nah, padahal saya juga belum tahu prospeknya nangmuh itu seperti apa ke depan. Apakah menjadi orang yang bermanfaat, apakah orang yang celaka, tapi kan berharap dia menjadi orang baik. Otomatis saya cinta karena saya merasa memiliki nangmuh. Seperti Anda punya orang tua. Sampai cinta mbek wong tua sebabnya karena naluri apa karena memang cinta itu diusahakan. Naluri, ora usah takon. Aku cinta karo bapak ibu terus hanya wong tuaku, ya. Cinta yang tidak bisa kita sampaikan alasannya. Tapi khusus untuk cinta Kanjeng Nabi itu harus dibarengi dengan usaha. Usaha apa? Usaha untuk memahami bahwa saya Kanjeng Nabi itu adalah orang yang terbaik.
Ini meneh. Cinta kepada Kanjeng Nabi itu bukan cinta yang naluri, tapi cinta yang harus dibarengi dengan usaha bagaimana membangkitkan rasa cinta tersebut. Kita duwe akal, itu kanggo mikir-mikir, aku lah apa cinta karo Kanjeng Nabi, alasanku apa, kan gitu. Banyak sekali alasannya. Di antaranya, kalau kita ikut syariatnya Rasulullah, selamat ning ngene pundi donya. Kemudian awak dhewe nek sampai donya ora selamat, ning akhirat untuk azab, wis mlebu neraka pasti, ijek disyafaati karo Rasulullah. Wong sing arep kapundhut diparani karo malaikat Israil. Ngono wae ijek dititipno ummati. Maka cinta-cinta yang seperti ini itu adalah cinta ikhtiari, cinta yang harus diusahakan. Lah kok wong ora tau maca sirahe Kanjeng Nabi, ora tau melu maulidan. Aku ngene lho ya, ora ngene. Wong ora tau cinta Kanjeng Nabi, ora tau maulidan, ora tau maca sirah. TikTok FYP-ne joget-joget rak cetha. Ya. Terus nek cupong sih bal-balan ngetoke, nek cupong iku FYP-ne. Tapi terlalu husnuzon ya saya sama cupong ya. Kemudian kalau orangnya nggak pernah mengasah cintanya, ya suwe-suwe lali karo Kanjeng Nabi. Jadi sekali lagi cinta kepada Kanjeng Nabi itu tidak boleh kalah dengan cinta kita kepada orang lain. Mau sampai wong tua ya, kudune kalah karo cinta kepada Kanjeng Nabi. Cinta pada anak juga harus di bawahnya cinta kepada Rasulullah. Berarti ini cinta yang wajib, tidak boleh ditawar lagi. Soale Kanjeng Nabi niku encen sing nyelametno awake dhewe donya akhirat. Wong sing nyelametno awake dhewe donya akhirat kok ora tahu di usahani, maka lama-lama cinta itu pudar. Orang sadar toh pacaran tidak apa namanya, tidak tahu kebaikan pacarnya itu apalagi sudah mentok pacarku nyen ayu Mbak Hena wis ngono tok ya mentok itu kan semono. Nanti kan terus ya wis bar gitu loh. Malah lama-lama menjadi benci, malah tukang malak, kon ngeterno, kon ngebeneh. Pokoknya jadi sopir ya dan lain-lain lah. Maka lama-lama cinta itu juga akan pudar. Maka dari itu cinta kepada Kanjeng Nabi itu harus diusahakan. Nah ini mumpung momennya dengan momen auliyahnya Habibana Ali. Habibana Ali itu dikatakan, silakan lagi viralan, dikatakan bahwasanya semua para aulia di zamannya beliau itu ittifaq, mufakat. Orang-orang mau awake dhewe ngaku-ngaku iku mboten. Mufakat sepakat bahwasanya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah saat itu ya Habibana Ali. Bahkan banyak sekali para aulia yang bermimpi kepada Rasulullah. Wali tersebut nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saat ini siapa orang yang paling panjenengan cintai? Dijawab Ali Al-Habsyi. Mimpi kedua juga sama, Ali Al-Habsyi. Mimpi ketiga juga sama Ali Al-Habsyi. Usut punya usut. Itu cintanya Habibana Ali dengan Rasulullah. Itu walaupun beliau bertemu dengan Rasulullah, itu rasa rindunya tidak akan bisa pernah padam. Sampai koyok ngono. Kalau kita kan berbeda dengan orang yang kita sayangi. Kalau sudah nggak asik kita bete, bikin status di story ya yangku gak asik gregetno misalnya. Ini kan gitu. Kalau Habibana Ali tidak, Masya Allah, ngasih ketemu, iku nek durung Kanjeng Nabi muni Ali kok ketemu, yo ora bakal padam. Tidak akan padam rasa apa namanya, rasa rindunya. Makanya di dalam situ Quran ini bab-bab akhir wan nuru yahdil hairina. Di situ ada bait idza maritu makana dzikru bur'an li'illati faya habada dzikran liqalbi syifa'uhu. Ketika saya sakit, maka ketahuilah
bahwasanya hanya dengan menyebut nama kekasihku saja itu sudah menjadi penyembuh daripada penyakitku. Itu Habib Bana Ali mengatakan seperti itu. Kalau sampean enggak kan, akan sembuh ketika duitnya akeh. Akan sembuh ketika nanti di pondok sakit dulu terus izin mulai. Itu kira sih. Nah, apa-apa itu contohnya seperti bajul ini itu seperti itu ya. Di pondok itu kelempuro tapi wis diizini Gus Anik mulai. Wah, laras asline iku. Member member. Lalu kemudian uh, apalagi kata dalam sebuah cerita itu ada seorang sahabat kalau nggak salah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab suatu saat beliau sakit. Sakit itu. Sakitnya kalau coro saiki sakit stroke. Lalu kemudian ketika sakit ada beberapa tabiin yang sowan. Jenguk, orang jengguk, menjenguk ya. Ini baju loro jengguk ae, jen bajune pengen mulai. Jadi sahabat Abdullah bin Umar itu sakit. Lalu kemudian ada seorang tabiin kecil, bocah cilik ondal-ondol ngono. Ditakoni, "Mbah, sakit apa, Mbah?" "Iki apa mati separuh, Le." "Gampang tambane." Bocah cilik iso muni ngono. "Tambane apa? Jenengan cinta mbek sapa? Sebut aja namanya. Nanti jenengan sembuh." Langsung kata Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, "Wa Muhammadah, wahai Rasulullah, arifna, tolong saya." Padahal Kanjeng Nabi sudah wafat. "Wa Muhammadah," disebut kedua. Itu awak tambah enteng. "Wa Muhammadah," sampai yang ketiga dengan nangis yang berbesmili, langsung yang ketiga itu beliau seakan-akan tidak merasakan sakit lagi. Dan cerita seperti ini banyak. Yang orang-orang yang baru-baru sekarang ada yang namanya Habib Munzir Al-Musawa. Habib Munzir Al-Musawa juga seperti itu. Udah make apa niku? Oksigen. Tetap semangat dakwahnya luar biasa karena cintanya beliau dengan umatnya Kanjeng Nabi. Iku levelnya dewe meneh nggih. Kalau ini kan level berbicara tentang cinta kita kepada Rasulullah. Tapi kalau Habib Munzir itu cinta sama Rasulullah juga cinta sama umatnya Rasulullah. Maka suatu saat Habib Bana Ali pernah bertanya pada gurunya, "Kenapa ini saya selalu merasakan hati ini tidak pernah tenang, sakit, hati ini tidak pernah merasa nyaman?" Dijawab sama gurunya, "Itu bukan karena kamu gelisah, bukan karena kamu itu kakean dosa. Awak dhewe nek gelisah kan kakean dosa. Terus apa meneh? Kurang duit, ora disambang, awak dhewe." Tapi Habib Bana Ali ndak. Dijawab sama gurunya, "Kegelisahan hatimu itu muncul karena betapa cintanya kamu sama Rasulullah dan betapa cintanya kamu sama umatnya Kanjeng Nabi." Was, itu makom rek. Itu makom. Wis pokoke awak dhewe niku melu-melu mawon. Cinta itu memang berat, rindu itu berat. Kamu nanya. Makanya. Jadi bukan masalah cepmeknya, gak ana cepmeke blas iki. Ya, ya Allah. Maka maka sekali lagi saya sampaikan cinta sama Rasulullah itu selain harus nomor pertama juga harus diusahani. Kita itu saya yakin Kanjeng Nabi itu levelnya sangat-sangat Kanjeng Nabi itu levelnya itu sangat-sangat rahim. Karena kalau kita memang betul-betul umatnya Kanjeng Nabi, senakal apapun kita itu pasti dicari gitu loh. Apalagi di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aslinya aku ya santai wae. Aku geger mbek tonggoku ya santai wae bakal disapaati Kanjeng Nabi. Besok didadekno tonggo ning kene swarga. Seneng aja aku ora masalah. Sampai seperti itu cintanya Rasulullah. Jadi kalau kita punya nabi sehebat itu, kemudian di dunia ini tidak kita mulai cinta itu, awak dhewe mangke teng akhirat niku sorone ngene.
Aku rak tahu ngapi ikan jenabi, rak tahu duwe bukti, tidak pernah bikin apa-apa, rak tahu maulidan kok dadak disyafaati karo kanjeng Nabi. Iku ketemu kanjeng Nabi kira-kira pede apa ora? Kan ngoten, logikanya seperti itu. Alhamdulillah saya punya banyak bukti ya. Maksudnya seperti apa Badrul Komaren aku duwe sing ngoten kuwe. Kemudian apalagi Sarah Simtud Duror itu saya bikin bukan karena sombong, tapi memang karena berharap semoga adalah sebuah bukti bahwasanya itu cinta saya pada Rasulullah itu nyata. Makanya teman-teman saya harap jangan jatuh cinta sendiri. Bingung mangke sampean. Kalau pengen jatuh cinta sama Rasulullah, contohnya kuat para aulia. Habibana Ali, ada Imam Busiri, ada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengkaitkan hidupnya dengan Rasulullah. Mengkaitkan permasalahannya dengan Rasulullah. Sampai-sampai di makam mereka itu mukalamah, ngobrol sama kanjeng Nabi. Sampai sedekat itu. Awak dhewe deket seperti itu kangelan. Ora usah meri nggih. Ora usah meri karo mae wali. Berarti nek sampean meri karo mae wali, melek dadi wali. Nah, iku abot aku ora siap. Saya siapnya jadi penderek para aulia, maka yang saya sampaikan ini semoga membangun rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan barokahnya para wali. Wabil khusus dengan barokahnya Habibana Ali. Enak sama Habibana Ali. Nek sampean ngaku-ngaku cinta sama Rasulullah dengan caranya sendiri, wah itu toreko sesat pasti. Ora bener. Sing awalnya ngaku-ngaku cinta Rasulullah masuk tim hadroh, suarane api lah, suwe-suwe suarane didol, suwe-suwe raine didol, nyuwara nek ana cewek ayu sing diwaca sholawat itu toreko sesat. Tapi kalau sudah sama Habibana Ali tidak ada seperti itu. Ono bocah lagi iso terbangan sithik, wah sing awalnya mahabbatun Nabi lama-lama mahabbatur rondo, kan seperti itu. Ya, makanya vokal itu apa jenenge Mochi sama Wafik ya yang awalnya Masya Allah khusyuk tikluk karena suaranya dan wajahnya ada yang jatuh cinta daripada cewek-cewek yang menonton dan seperti itu. Jadi sholawat di napa jenenge dibayar atau diijoli dengan hal yang seremeh itu. Won, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sumakola alasun mangkun nafi wajata halawatal iman wallahu a'lamu bisawab. Mungkin ya kita semuanya dapat barokahnya dan madatnya Habibana Ali dan terima kasih sudah mendengarkan, menonton saya. Iki sampai nonton orang ngaji sebenarnya gitu lho aku. Rai gede ngono nek ngene ngarep proyektor itu. Jadi semoga wonten barokah dan manfaatnya dan semoga kita semuanya di dalam benderanya Habibana Ali di dalam masalah mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa ya Rabbana tarafna. Ya Rabbana tarafna. Taqabbalallahu minna wa minkum. Muhammad